fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ad-du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtiga wajhillah wa mawdati wa qurbihi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-ta'wil warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa ftah lana futuhal arifin waj'alna min ibadikas sholihin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa aqimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman wa wasfi' lana fi rizqina wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alna wajihan fid dini wal dunya wal akhirah wa minal muqarrabina ya kasiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'a bila misal falakal hamdu walakal syarafu walakal minnatu ala kulli hal wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah rahmatan wasi'ah. Babu fi masailin tatafarra' 'ala salam. Bab nerangkan masalah-masalah tatafarra' yang bercabang 'ala salami tentang hukum mengucapkan salam. Masalah sikok masalah. Qala Abu Sa'id Al-Mutawalli, berkata Imam Abu Sa'id Al-Mutawalli, at-tahiyyatu sapaan. Tahiyah ini bisa berupa sapaan, pemberian hormat, atau sapaan pemberian selamat, atau sapaan berupa pemberian doa. Indal khuruji, ketika keluar minal hammami, dari kamar mandi. Jadi sapaan doa atau keselamatan ketika keluar dari kamar mandi, bi ayyuqala, semisal dikatakan lahu kepada orang yang keluar dari kamar mandi, taba hammamak, semoga mandimu segar, semoga engkau keluar dari kamar mandi ini dalam keadaan baik. La aslalaha, tobah hamamaka, kalimat tobah hamamaka ini tidak ada dasarnya. Jadi termasuk adat atau kebiasaan. Ucapan selamat, misalkan ada orang keluar dari kamar mandi, terus diucapkan oleh kawannya tobah hamamak, semoga mandimu segar hari ini, semoga mandimu penuh dengan kebaikan. Nah ini kebiasaan yang biasa diucapkan oleh orang Arab. Nah sebenarnya ucapan semacam ini kata Imam Abu Sa'id Al-Mutawalli tidak kaki dasarnya. Walakin ruwiya, akan tetapi telah diriwayatkan anna aliyan, bahwasanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu qala, pernah ketika beliau berkata li rajulin, kepada seseorang, kharaja, yang keluar dia minal hamami, dari berbandi. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali? Toharna fala najista, engkau telah suci fala najista, dan engkau sekarang tidak najis. Engkau sekarang sudah suci dan sekarang tidak lagi najis. Ada riwayat yang macam itu. Tapi kalau ucapan toba hammamah, ini tidak ngerti. Qultu, di sini aku berkomentar, kata Imam Nawawi, hazal mahal, keterangan seperti ini, hazal mahal, keterangan yang seperti ini, ucapan tobah hammamaka, lam yasih, tidak ada yang mensahihkannya. Fihi, di dalam keterangan ini syai'un, sedikit pun tidak ada yang mengatakan sahih.
Tidak ada yang mengatakan sahih ucapan seperti tadi. Walau qala insanun, kalau semisal ada seorang berkata li sahibihi kepada temannya, ala sabilil mawaddah, berkata kepada temannya ini tadi karena ada unsur mawaddah, ada rasa unsur kecintaan, wal muallafah, dan karena ada unsur keakraban. Muallafah ini kan artinya apa? Bersatu, menyatu, jadi keakraban ya. Wastidlabil wuddi, dan karena ada unsur untuk mendatangkan kecintaan. Istidlab itu kan makna aslinya menarik, jadi mendatangkan cinta. Semisal ucapannya apa kepada sahabatnya tadi, adamallahu lakan na'im, semoga Allah melanggengkan, senantiasa memberimu kenikmatan. Adamatu, semoga Allah melanggengkan laka untukmu an-naimah, kenikmatan. Wa nahwi zalikan, atau ucapan yang semisalnya, minat du'ai, daripada doa, fala ba'sa bih, maka hal tersebut tidaklah mengapa. Jadi ucapan yang kalau semisalnya memang tidak kate unsur dari riwayat hadis Nabi ataupun dari Al-Quran, tapi isinya baik, ya udah kate masalah. Nah, sekarang masalah iza ibtada'a al-mar'u, jika orang yang lewat memulai mengucapkan sapaannya al-mururu alaih, kepada orang yang ia lewati. Apa yang diucapkan oleh almar, orang yang lewat, faqala sabbahakallahu bil khair, sabbaha yusabbihu, semoga Allah menjadikan pagimu bil khairi, dengan kebaikan. Semoga Allah jadikan waktu pagimu itu dengan kebaikan. Ini yo kalimat yang biasa diucapkan oleh orang-orang Arab. Kalau kita nih apa? Selamat pagi misalnya. Dalam arti pengertiannya apa selamat pagi? Semoga pagi ini kau dalam keadaan selamat. Tafsirannya macam itu apa tidak? Nah, kira-kira kita mengucapkan selamat pagi dengan kawan tuh. Tafsirannya kayak itu kira-kira. Semoga pagi ini kau dalam keadaan selamat. Oh itu, apa cak mana? Ya, kira-kira macam itu ya. Nah, kalau buang Arab nih sabbahakallahu bil baik. Au bis sa'adah. Sabbahakallahu bis sa'adah. Semoga di waktu pagi ini Allah menjadikanmu beruntung. Au qawwakallahu, atau semoga Allah memberikan kekuatan kepadamu, au hasyallahu minka. Semoga Allah tidak membuatmu galau. Au hasya ini merasa kesepian, bahasanya. Galau lah ya. Ya, galau ya. Au ghairi zalika, atau kalimat-kalimat yang selainnya, minal alfazi, daripada ucapan-ucapan allati yastakmilha, yang biasa digunakan annasu, oleh kebanyakan orang, fil adati, di dalam kebiasaannya. Lam yastakhik, maka kalimat tersebut itu tidak berhak untuk dijawab. Jadi tidak katik kewajiban untuk dijawab. Lain kalau halnya seperti halnya salam. Kalau assalamualaikum ya, itu wajib untuk dijawab. Lakin lauda'a, akan tetapi kalau al-mamruru alaih, al-mamruru alaih ini berarti orang yang dilewat tadi mendoakan lahu, bagi si yang melewati tadi. Di sini kan contohnya antara orang yang lewat dengan yang dilewati, maksudnya ketika ada kedua orang yang bertemu, yang ditemui mendoakan kepada yang si nemui, maksudnya deh
Kubbalat zalik sebagai balasan daripada yang ia ucapkan. Karena hasanan maka itu pun baik. Selamat pagi oi. Selamat pagi juga. Bagus, tidak masalah. Andai kata tidak dijawab ya tidak apa-apa. Illa kecuali ayyut roka jawabuhu bil kuliah. Semisal orang yang ditemui tadi dia sama sekali meninggalkan jawabannya bil kuliah secara keseluruhan, entah itu sapaan, entah itu kalimat salam, ya. Zajron, tujuannya dia nanda jawab tadi zajron, sebagai teguran keras. Lahu bagi yang biasanya apa tapi tidak mengucap salam. Fitakhallufihi karena dia menyelisihi. Wa ihmalihi dan dia membiarkan assalama ucapan salam. Galak nyapa baik dengan kebaikan tapi nanda mengucapkan salah. Nah, akhirnya yang dengernya nih tadi nak galak jawab. Nak galak jawab. Ya. Karena ngapo yo dia ndak galak salam. Dan tujuannya sekali sebagai teguran keras wa ta'diban. Tujuan yang kedua adalah untuk mendidik lahu kepada yang nyapani tadi, ya, si maru tadi, ya, wali ghairihi dan juga kepada yang lainnya. Fil i'tinai agar ia memberikan perhatian bil ibtidai untuk mendahului, ya, mendahului sapaan itu dengan apa? Bis salami ucapan salam. Kalau seandainya ada kawan gitu yang biasanya mengucapkan selamat pagi, selamat sukses dan lain sebagainya lah. Tapi dia nanda mengucapkan salam. Terus kita ni tidak galak balasnya ucapan tadi, ucapan selamatnya tadi tidak galak balas dikarenakan apa dia tidak pernah mengucapkan salam. Nah tujuannya tadi apa? Kita nanda balas jawab, nanda jawabnya atau nanda balasnya itu tujuannya untuk sebagai teguran bagi dia. Yang kedua untuk sebagai pendidikan buat dia, ya. Sebagai pendidikan adab, ya. Kalau baca dahulukan ucapan salam dan supaya dia galak memberikan perhatian, ya, kepada ucapan salam. Faslun iza aroda takfilu yadi ghairihi. Jika seorang ingin mencium tangan orang lain. Sekarang tentang pembahasan mencium tangan. In kana zalika. In kana jika adalah zalika mencium tangan tadi li zuhdihi karena zuhudnya. Orang yang kita ciumi tangan ini karena zuhudnya. Wa solahihi dan karena kebaikannya. Au ilmihi atau karena ilmunya, au syarafihi atau karena kemuliaannya. Mulia ini tadi mungkin karena apa? Karena adabnya bagus, akhirnya dia menjadi orang yang dianggap mulia. Ya, otomatis kalau orang beradab pasti berilmu kan. Wasianati dan kita mencium tangannya itu karena kehati-hatiannya, sikap hati-hatinya. Au nahwi zalika atau yang semisal daripada apa yang sudah disebutkan tadi. Apa yang sudah disebutkan tadi. Kalau tujuannya macam itu kita cium tangan, no? Ya, minal umuri dunia, minal umuri ad-diniyat. Ya, dari urusan-urusan agama kita mencium tangannya dikarenakan dia memiliki
marwah dalam urusan agama, ya, ada nilai lebih dari urusan agama, lam yukroh, maka mencium tangan orang lain tersebut tidaklah makruh. Bal yustahab, akan tetapi malah dianjurkan. Jadi wajar kalau seandainya kita ada satu acara-acara syak maulid misalnya, acara-acara tabligh akbar, terus kita ketemu dengan para ulama, para habaib yang memang dikenal mereka itu zuhudnya, kealimannya, kebaikannya, terus cium tangannya, ya. Itu cium anggota tubuhnya, ya wajar-wajar saja, dan itu memang dianjurkan. Tapi kalau wa'in kana, dan jika adalah mencium tangan tadi dikarenakan lighinahu, karena kekayaannya, wa dunyahu, karena dunionya, wa sarwatahu, sarwah ini apa bahasanya ya? Kayo plus punya pengaruh. Nah, apa bahasanya? Sarwah itu namanya. Dia kayo tapi punya pengaruh. Saking kayanya juga banyak pengikut macam. Nah, intinya macam itu. Nah, sarwah itu macam itu. Nah, apa bahasanya? Wasyaukatahu, syaukah itu diambil dari kata syaukatun. Syaukatun itu artinya duri, punya tarik. Dalam arti apa? Punya wibawa. Wa wujahatahu, dan apa? Nama besar. Dalam arti apa? Apa? Terpandang. Pandang. Lengkap komplit sih. Kita mencium tangannya karena sarwa syaukati wa wujahati, karena dia kayo, punya kekuatan, punya kewibawaan, terus punya apa tadi, nama besar. Indah ahli dunia, di sisi wong yang into dengan dunia. Wahnawi zalika, dan yang semisalnya, bahwa makruh. Kalau tujuannya macam itu, maka mencium tangannya hukumnya makruh. Jadi semisal nih, misal ada pejabat, kebetulan dia memang punya nama besar pula, memang dia sugih pula. Nah, kita mencium tangannya karena hal itu semua, ya, maka itu hukumnya makruh. Tapi kalau seandainya pejabat ini tadi ternyata di sisi lain dia adalah orang alim, orang yang berilmu dan adabnya memang bagus misalnya, kita mencium tangannya itu karena dia ada sisi alimnya, sisi ilmunya, nah itu hukumnya malah nah, tapi kalau hanya semata-mata tenarannya, hartanya, kewibawaannya, nah itu hukumnya makruh. Bahkan syadidul karoha, sangat-sangat makruh. Waqala al-Mutawalli, sementara Imam al-Mutawalli min ashabina, termasuk di antara sahabat-sahabat kami, la yajuzu, beliau tidak memperbolehkan. Kalau tujuannya mencium tangan karena itu tadi, tidak boleh. Fa asyara, bahkan beliau memberikan isyarat ila annahu haram, sampai ada hukum haram. Bahasanya apa? Nyium tangan tadi tujuannya untuk nyari rai, ya tak? Benar tak? Warwaina, dan telah kami riwayatkan fi sunannya Abi Daud, di dalam kitab Sunan Abi Daud, an Zara'in, dari sahabat Zara' radhiyallahu an, wa kana fi wafdi Abdul Qais, wa kana, dan adalah sahabat Zara' ini tadi fi wafdi Abdul Qais, termasuk apa dia, tamu negara, delegasi, ya delegasi, benar ya, yang bertamu sebentar terus kemudian utusan, delegasi, tamu delegasi dari Abdul Qais. Qala, berkata Zari', faja'alna natabadaru min rawahilana,
Faja'alna, kami jadikan diri kami itu natabaddaru, bersegera min rawahilina, turun dari kendaraan kami. Mungkin pada waktu itu yang naik unta misalnya, bersegera turun dari kendaraan kami. Fanaqabbal, lalu kemudian kami mencium ya dan Nabi, tangannya Nabi, warijlahu, dan kakinya baginda Nabi Muhammad. Bukan hanya tangan tapi juga kakinya baginda Nabi Muhammad. Bukan sebagai pengkultusan, tapi sebagai bentuk takzim, penghormatan. Qultu, aku berkomentar, kata Imam Nawawi, Zara bisayin dengan huruf zai, fi awalihi pada awalnya, waroin dan huruf ro, ba'dal alifi setelah alif. Zara ala lafzi zara'ul hintah, yang artinya apa? Petani. Zara artinya petani, hintah itu apa? Gandum. Ambil kata zara'ul hintah. Warwaina, dan kami riwayatkan fi sunani Abi Dauda, di dalam kitab Sunan Abi Daud Aidon, sebagaimana hadis sebelumnya, an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Umar radhiyallahu anhuma, qissatun, ada cerita. Qala, berkata Ibnu Umar, fiha, di dalam kisahnya, fadanauna, kami merapat. Danau itu mendekat, merapat. Yakni maksudnya minan nabi, kepada nabi, fakobbalna, lalu kemudian kami mencium yadahu, tangannya baginda nabi. Nah, ini tentang soal mencium tangan. Jadi mencium tangan orang lain karena tujuannya, ilmunya yang begitu luas, atau karena akhlaknya yang begitu mulia, dianjurkan. Tapi kalau seandainya kita mencium tangannya itu karena kekayaannya, karena kehormatannya, karena kedudukannya, itu hukumnya makruh. Wa amma takbilur rajuli khadda waladahu as-saghir, adapun menciumnya seorang pipi anaknya as-saghir, yang masih kecil. Mana sekarang hukum mencium pipi anak kecil, wa akhihi, atau saudaranya yang masih kecil, wa qiblatu ghaira khaddihi, atau mencium selain daripada pipinya, min atrafihi, daripada anggota tubuhnya, wa nahwiha, dan yang semisalnya, ala wajhi syafaqah, karena ada tujuan syafaqah, ada tujuan kasih sayang, wa rahmati, dan rahmat, wa lutfi, dan kelembutan, wa mahabbatil qurabah, dan kecintaan terhadap kerabat, fa sunnatun, maka itu hukumnya sunnah. Ya, mencium anak kecil, baik pipinya, matanya, anggota tubuhnya lah pokoknya. Itu menciumnya ini tadi karena ada kecintaan, ada mahabbah, ya, ada kasih sayang, ada kelembutan di situ tujuannya. Maka hukumnya sunnah. Wal ahadisu, hadis-hadis fihi, tentang hal ini, kasiratun, sangat banyak sekali, sahihatun, dan sahih, masyhuratun, dan juga masyhur. Wasawaul waladu az-zakaru wal unsa, baik anak yang dicium itu laki-laki maupun perempuan. Wa kazalika, dan demikian, qublatuhu walada sadiqihi, demikian juga mencium anak dari teman, wa ghairihi, dan orang lain, min sigoril alfal, dari kecil-kecilnya anak, ala hazal wajhi, karena tujuan cinta tadi, tujuan kasih sayang tadi, tujuan kelembutan tadi, itu maka tetap dihukumi sunnah. Kita nyium anak tetangga kita nyium anaknya kawan kita yang masih kecil, ya tujuan nyium ini tadi ya karena
Kita pengen nunjuk kasih sayang, kita pengen nunjuk kelembutan dengan dia, nunjuk kecintaan dengan dia, maka itu hukumnya sunnah. Wa amma takbilu bisyahwat, lain halnya kalau seandainya mencium dengan disertai syahwat. Wa haramun, maka hukumnya haram bil ittifaqi, dengan kesepakatan para ulama. Menurut kesepakatan ulama, mencium anak-anak ya, karena adanya syahwat itu hukumnya haram. Bahasa kitanya apa? Lainan itu apa? Pedofil. Jadi nyingok anak-anak itu seperti orang dewasa, menimbulkan syahwat. Ini hukumnya haram. Wa sawa'un fi zalikal waladi wa ghairihi, baik itu anaknya dewek maupun anaknya wong lain. Bal nazru, bahkan bagi wong yang macam itu tadi ya, yang punya penyakit kelainan tadi, an nazru, melihatnya saja, melihat ilaihi kepada anak-anak bisyahwati, dengan syahwat haram. Jangan kenyum, nyingok lagi kalau bil ittifaqi, sesuai dengan kesepakatan ulama. Alal qaribi wal ajnabi, baik itu kerabat maupun orang lain. Hukum sunnah kalau tujuannya untuk memberikan kasih sayang, untuk memberikan cinta, sunnah. Kenapa? Baunya anak itu bau surga. Kalau pengen tahu bau surga itu ya baunya anak gitu. Rajin-rajinlah kalau masih anak kita masih kecil diciumi. Karena bentuk kasih sayang, bentuk kedekatan kita kepada anak. Rawaina, kami riwayatkan fi sahih al-Bukhari wa Muslim, di dalam kitab sahih Bukhari Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala qabbala an-nabiy, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencium Al-Hasan bin Ali, cucunya Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Wa indahu, dan di sisi Hasan, di saat Nabi mencium Hasan, ada Aqra bin Habis At-Tamimi, ada sahabat Nabi yang bernama Aqra bin Habis At-Tamimi. Faqala al-Aqra, ketika Aqra melihat Nabi mencium cucunya, dia pun berkata, innali asyaratun minal waladi, aku ini punya anak 10 ekor. Ma qabaltu minhum ahadan, salah sikok dari 10 ini tidak pernah niat aku cium. Nah, bayang, Aqra bin Habis At-Tamimi punya anak 10 ekor. Salah sikok dari 10 ini tidak pernah niat aku cium. Fanazara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat, memandang atau menatap di Aqra ini tadi. Summa qala, lalu kemudian Nabi pun bersabda, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi la yurham, maka dia pun tak disayangi. Man la yarham la yurham. Warawina, dan telah kami riwayatkan pula fi sahihaihima, di dalam kitab sahih Bukhari Muslim. Ini hadis sahih ya. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata Aisyah, qadima nasun minal a'rab, beberapa orang Badui. Robi ini orang Badui. Ada orang Badui itu. Wong yang hitam legem tuh. Suku Arab namanya Arab. Kalau bahasa Arabnya itu Arabi. Wong yang hitam legem dari bangsa Arab. Beberapa orang Badui mendatangi ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, mereka berkata, atuqabbaluna sibyanakum, apakah kalian suka menciumi anak-anak kalian? Faqalu, mereka menjawab, na'am, iya. Jadi beberapa orang Badui
mendatangi Rasulullah. Kemudian orang Badui ini tadi berkata kepada para sahabatnya Rasulullah, atuqabbalu nasibyanakum, apakah kalian pernah menciumi anak-anak kalian? Faqalu, maka para sahabat menjawab, na'am, betul, kami pernah mencium mereka, sering malah. Qalu, maka orang Badui tadi berkata, lakinna, akan tetapi kami, wallahi demi Allah, mana kobbal, kami tidak pernah mencium anak-anak kami. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au amlik, kalau macam itu aku ini tidak kata kemampuan, kata Rasul, aku tidak pada berbuat apa-apa. In kana Allahu ta'ala naza'a minkum rahmah, kalau saja Allah itu mencabut dari kalian ar-rahmah, sifat kasih sayang. Kalau seandainya kamu memang tidak pernah mencium anak-anak kamu, nah itu ya tidak kasih kekuatan apa-apa. Kalau seandainya Allah mengambil atau mencabut kasih sayang dari hati kalian. Hadza lafzu ihda riwayat. Ini adalah salah satu redaksi dari beberapa riwayat, bahwa marwiyun bil yang mana hadisnya diriwayatkan dengan lafaz-lafaz sakingnya Nabi. Maksudnya tuh, yuk kok tak itu nian, maksudnya kamu punya anak tapi tidak pernah diciumi kok sampai segitunya. Manalah kalau andai kata Allah itu tidak mencabut kasih sayang di hati kamu, aku tidak pacak berbuat apa-apa kalau macam itu, tidak pacak nolong kamu. Kalau seandainya kasih sayang di hati kamu dicabut. Rawaina, dan kami riwayatkan fi sahihil Bukhari, dalam kitab Sahih Bukhari wa ghairihi, an Anas radhiyallahu anhu qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnahu Ibrahim. Akhadha Nabi Muhammad, akhadha ini nyekel bahasa Indonesia. Ngendong lah ya. Akhadha menggendong ibnahu, putranya. Nabi menggendong putranya. Putranya Ibrahim, faqabbalahu, lalu kemudian Nabi pun menciumnya, digendong terus dicium. Kalau akhadha itu asli arti bahasanya memegang, tapi lemahnya kita maknai menggendong. Nabi menggendong putranya yang bernama Ibrahim. Ibrahim dari siapa ini? Anak dari istri yang mana? Khadijah, nama anaknya. Yang sikok ini Ibrahim. Nah, Ibrahim dari istri yang bernama siapa? Maria Al-Qibtiyah. Kan ada di itu, di mana? Nah, di mana? Nuruz Zulam. Wasyammah, bukan hanya mencium, wasyammahu. Syamma ini dicium plus apa? Dihirup aroma tubuhnya. Bukan sekedar dicium, tapi dihirup aroma tubuhnya. Nah itu juga ada di saat kita mencium tangan orang ulama, bukan hanya ditempel ini, tapi dicium, apa disamma, dihirup aromanya. Warwaina, dan kami riwayatkan pula fi sunannya Abi Daud anil Barra, dari Barra bin Azib radhiyallahu anhu maqala dakhaltu ma'a Abi Bakrin, aku masuk bersama Abu Bakar. Awwalu ma qaddama al-Madinah, adapun yang pertama kali yang dilakukan oleh Abu Bakar di saat beliau tiba di kota Madinah, faizan, maka ketika itu Aisyatu ibnat tahu radhiyallahu anha muttaji'atan, Aisyah putri daripada sahabat Abu Bakar sedang dalam keadaan berbaring.
Qad asobatha. Kenapa Aisyah dalam keadaan baring? Karena qad asobatha hima. Sungguh telah menimpa dirinya hima. Sakit panas apa deh? Demam. Nah, di saat awal yang pertama kali dilakukan oleh Abu Bakar ketika masuk di kota Madinah dan menemui putrinya yang pada waktu itu sedang dalam keadaan demam. Fa'ataha Abu Bakar, maka Abu Bakar mendatangi Sayyidah Aisyah. Faqala, dan dia berkata, kaifa anti ya ibna, ya bunayyah, ya bunayyah, kaifa anti ya bunayyah. Ditasghir ibnah jadi bunayyah. Kaifa anta, kaifa anti, kalau lanang kan anta, kalau betina anti. Macam mana keadaan kau wahai putri kesayanganku? Nah, kalau ya ibnani wahai putriku, tapi kalau ya bunayyah wahai putri kesayanganku, panggilan sayang ya bunayyah. Contoh baca di dalam Al-Quran itu apa? Ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuk panzur mazataro. Ketika Nabi Ibrahim ngomong kepada putranya Ismail, ya bunayya. Bahasa sayang itu. Wahai putra kesayanganku, sesungguhnya aku bermimpi bahwasanya aku menyembelihmu. Ya. Panzur mazataro. Tak manalah pendapatmu tentang perintah Allah. Kamu bedak Luqman, ya bunayya la tusyrik billah. Luqman berkata kepada putranya. Nah, itu juga Abu Bakar ngomong dengan putri kesayangannya. Cak mana keadaan kau wahai putri kesayanganku? Wa qabbalaha. Setelah ditanya kabar lalu kemudian beliau mencium pipi Sayyidah Aisyah. Warawaina, dan telah kami riwayatkan pula fi kutubi Tirmizi, di dalam kitab Imam Tirmizi, wa Nasa'i dan Imam Nasa'i, wa Ibnu Majah bil asanidi dengan beberapa sanad as-sahih yang sahih, an Safwan bin Asal as-sahabi yang termasuk seorang sahabat radhiyallahu an, wa asal bi fathil ain dengan di pada huruf ainnya, wa tasydid dan di tasydid huruf sinnya al-muhmalatain yang sepi dari titik. Qala berkata asal. Qala Yahudi, berkata seorang Yahudi li sahibi kepada sahabatnya, izhab bina, berangkatlah bersama kali ila hazan Nabi, kepada Nabi. Fa'ataya, lalu keduanya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu, lalu kemudian keduanya bertanya kepada baginda Nabi an isti ayatin, tentang 9 ayat bayyinatin yang menjelaskan bukti nyata kebenaran Al-Qur'an. Wazakaro al-hadis, lalu kemudian Sahal menyebutkan sampai akhirnya hadis. Hadisnya ini panjang sebenarnya. Ila qaulihi, sampai pada ayat faqabbalu yadah, faqabbalu, sampai pada hadis faqabbalu yadahu warijlahu. Lalu kemudian mereka mencium tangan Nabi Muhammad, warijlahu, dan kakinya Nabi Muhammad. Waqala, dan keduanya berkata, nashhadu annaka nabiyun, kami bersaksi bahwa engkau adalah seorang nabi. Jadi Sahal mengatakan bahwasanya ada seorang Yahudi, asal mengatakan bahwasanya ada orang Yahudi bersama sahabatnya berangkat menuju ke tempat Nabi Muhammad SAW. Mereka bertanya tentang 9 ayat yang membuktikan tentang kebenaran Al-Quran. Nah, setelah bertanya, mereka pun mencium tangannya Nabi dan juga kakinya baginda Nabi Muhammad, dan mereka menyatakan nashhadu annaka nabi, bahwasanya engkau Muhammad kami saksikan sebagai nabi. Warawaina, dan kami riwayatkan fi Sunan Abi Dawud bil isnadi dengan sanad as-sahih al-malihi yang baik, an Iyas bin Ghafal qala ra'aitu Abu Nadrah, aku melihat Abu Nadrah qabbala khaddal Hasan bin Ali radhiyallahu an, aku melihat Abu Nadrah mencium pipinya Hasan bin Ali. Abu Nadrah sahabat Nabi mencium pipi cucunya Nabi. Qultu Abu Nadrah, dapat Abu Nadrah bin Muni Waddad al-Mu'jamati yang dia beri titik, ismuhu, nama aslinya adalah An-Munzir bin Malik bin Qutba'ah.
tabi'un siqah, seorang tabi'in ya yang siqah ya, yang terpercaya. Wa daghfal bidali muhmah, dengan huruf dal yang sepi dari titik, maftuhatan yang di fathah, daghfal summa ghain al mu'jamah, kemudian huruf ghain yang diberi titik, sakinatin yang dalam keadaan sukun, daghfal summa fa maftuhatan, kemudian fa yang di fathah, summa lamun kemudian lam. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma annahu kana yuqabbalu ibnahu Saliman. Ibnu Umar pernah mencium putranya yang bernama Salim. Wa yaqulu, dan dia berkata, ajibu min syaihin yuqabbilu syaikhan. Dan Ibnu Umar berkata, ajibu, heranlah kamu dari seorang syekh, maksudnya seorang tua yang mencium syekhon, mencium orang tua pula. Jadi tujuannya mencium sama-sama tua, sama-sama syekh, sama-sama alim, sama-sama berilmu, sama-sama berakhlak, itu sebagai bentuk kasih sayang. Wa an Sahli bin Abdillah At-Tustari As-Sayyid Jalil ahadu afradiz zuhadil ummat, yang termasuk salah satu di antara zuhud-zuhudnya umat, wa ubaduha, dan ahli ibadahnya umat, radhiyallahu anhu annahu kana ya'ti Aba Daud, yang mana beliau Sahal Abdullah At-Tustari ini mendatangi Abu Daud As-Sujatani. Yaqulu, beliau berkata, akhrij lisanak, tolong keluarkan lisanmu untukku. Allazi tahaddasa, tolong keluarkan lisanmu. Allazi tahaddasa, yang engkau gunakan untuk berbicara, bihi dengannya lisan, untuk kau bicarakan apa? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk kau bicarakan tentang hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La uqabbiluhu fayuqabbiluhu fayuqabbil, niscaya aku akan menciumnya. Fayuqabbiluhu, lalu kemudian beliau pun mencium, dan mencium bibirnya maksudnya, cak mama kupron itu bukan ya, karena si Abu Daud As-Sujatani ini tadi ya termasuk seseorang tabi'in, orang tabi'in yang memang punya hadis yang sanadnya bersambung kepada Rasulullah. Tolong cerita ke dulu dari lisan kau satu hadis yang bersumber dari Rasulullah. Kalau seandainya kau ceritakan, niscaya aku akan mencium. Wa aqalus salafi fi hadzal babi aktsaru min antusturah. Perbuatan para ulama salaf dalam bab ini sangat banyak sekali dan tidak terhitung. Wallahu a'lam. Jadi kalau seandainya di zaman sekarang ini ya, kadang kita jingokkan beberapa ulama, para kiai, ya, para habaib, ketika mereka saling bertemu, itu bukan hanya saling mencium tangan, tapi juga saling mencium pipi, kadang saling mencium pundaknya, pokok bagian tubuhnya. Ya tujuannya tadi untuk sebagai bentuk kasih sayang dan sebagai bentuk penghormatan. Dan itu pun dianjurkan dan memang sunnah. Tapi kalau seandainya kita sampai mencium kaki, bukan hanya tangan, lalu kemudian mencium kaki, itu kesannya itu kan kalau di zaman sekarang tidak berlebihan, orang mengkultuskan. Ya. Jadi sesuai dengan kewajaran lah, sesuai dengan kewajaran, jangan nyemelok. Kalau masih nyium pipi, nyium anggota tubuh, nyium pundak, itu masih normal lah. Faslun wala ba'sa, dan tidaklah mengapa bitakbili wajhil mayyit as-salih, mencium wajah mayit yang saleh, ditabaruk, tujuannya untuk mengambil berkah. Wala bitakbilir rajuli wajha sahibihi iza qadima min safarihi wa nahwihi, dan tidaklah pula mengapa menciumnya seseorang
wajah sahibihi, wajah sahabatnya, iza qadima ketika sahabatnya tiba min safarihi dari perjalanannya, wanawi dan semisalnya. Misalkan ada kawan gitu yang baru datang atau baru nak pergi tempat yang jauh, maka seandainya kita nyium wajahnya, itu dianjurkan. Tidaklah berdosa, tidak makruh, hukumnya dianjurkan. Waroina dan kami riwayatkan di Sahih Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha fil hadis tawil dalam hadis yang panjang fi wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, berkata Aisyah, dakhala Abu Bakr radhiyallahu anhu, suatu ketika sahabat Abu Bakar masuk menemui jenazahnya baginda Nabi Muhammad. Fakasyafa, ketika beliau masuk lalu kemudian membuka kain kapan yang menutupi wajah Rasulullah, an wajhi Rasulillah. Summa akabba alaih, lalu kemudian beliau pun tak sabar. Akabba itu maknanya tak sabar, pengen gerak. Alaihi, untuk mencium wajahnya baginda Nabi. Faqabbalahu summa bat. Lalu kemudian sahabat Abu Bakar mencium wajahnya baginda Nabi, lalu kemudian beliau pun menangis. Jadi kalau semisal gitu, ada dulur kita, kawan kita, orang yang baik dengan kita, terus dia meninggal, lalu kemudian karena saking adanya kedekatan akraban kita dengan dia, akhirnya ketika dia meninggal kita cium wajahnya, kita cium wajahnya, dia tidak masalah, itu malah sunnah. Bahkan pernah dilakukan oleh sahabat Abu Bakar. Warwaina dan kami riwayatkan pula fi kitab Tirmizi an Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata Aisyah, qadima Zaid bin Harisah tiba al-Madinah, di kota Madinah. Zaid bin Harisah ini siapa? Sahabat Nabi yang mana ini? Zaid bin Harisah ini? Beliau ketika tiba di kota Madinah, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti, dan Rasulullah berada di rumahku. Fa'atahu, lalu kemudian Zaid bin Harisah mendatangi Nabi, faqara al-bab, lalu kemudian beliau mengetok pintu. Faqama, maka Nabi pun berdiri ilaihi, karena untuk menyambut Zaid bin Harisah. Yajurru saubahu, lalu kemudian Nabi pun menarik pakaiannya. Fa'anataqahu, lalu kemudian Nabi memeluknya. Wa qabbalahu, dan menciumnya. Nah, ini bentuk sikap baginda Nabi Muhammad untuk mengajarkan kepada umatnya. Kalau seandainya ada orang yang baik, alim, sahabat Nabi yang bagus, Zaid bin Harisah. Jadi kalau semisal ada dulur kita yang baru balik dari bepergian yang jauh, terus datang sampai dengan selamat, kita sambut yo dengan kita cium tangannya, terus kita cium rainya, wajahnya. Waqala at-Tirmizi hadisun hasan, hadisnya ini berpredikat hasan. Ammal mu'annafah wa taqbilul wajhi li ghairi tibli, Allah alam.